Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky Hasanah dengan NIM 2024-1010-2055 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan membahas modul 3 yang berisi 2 soal. Untuk soal yang pertama bisa dilihat pada PPT, lalu kita akan membahas relationship pada soal tersebut. Untuk relationship pada soal tersebut bisa kita lihat pada IRD ini, di mana lab dengan asisten lab memiliki relationship dengan nama dimiliki dan memiliki. Lab dengan kepala lab memiliki relationship dengan nama dipimpin dan memimpin. Lab dengan barang memiliki relationship berupa dimiliki dan memiliki. Lalu lab dengan peminjaman memiliki relationship berupa meminjamkan dan dipinjami. Peminjaman dengan UKM yang merupakan many to many sehingga terdapat entitas persimpangan, sehingga peminjaman dengan entitas persimpangan memiliki relationship dijelaskan dan menjelaskan. UKM dengan entitas persimpangan yang bernama detail peminjaman memiliki relationship bernama menjelaskan dan dijelaskan. Lalu, UKM dengan penanggung jawab memiliki relationship yang dinamakan mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. UKM dengan kegiatan memiliki nama memiliki dan dimiliki. Lalu, barang dengan jenis barang, dia memiliki relationship dengan nama memiliki beberapa banyak dan hanya memiliki. Jenis barang dengan elektronik memiliki relationship yang diberi nama terdapat banyak dan memiliki satu. Dan jenis barang dengan komputer memiliki relationship dengan nama terdapat banyak dan memiliki satu. Untuk optionality, relationship optionality, kita bisa mulai dari lab dengan kepala lab. Di sini, lab bersifat optionality karena setiap lab tidak wajib memiliki kepala lab, apalagi saat lab baru dibangun. Sedangkan pada kepala lab, dia harus memiliki satu lab yang akan dia pimpin. Untuk lab dengan barang, dia memiliki lab bersifat optionality dan barang bersifat mandatory. Karena pada lab tidak wajib harus ada barangnya, sedangkan pada barang harus memiliki keterangan di lab mana dia dimiliki. Kemudian UKM dengan kegiatan. Di sini UKM bersifat optionality karena UKM tidak selalu memiliki kegiatan, sedangkan kegiatan harus dimiliki atau dinaungi setidaknya satu UKM. Kemudian barang dengan jenis barang. Barang di sini bersifat mandatori atau wajib, karena setiap barang pasti memiliki jenis. Sedangkan jenis bersifat optionality karena setiap pencatatan jenis barang tidak perlu disertakan nama barangnya. Kemudian kita beralih ke lab dan peminjaman. Di sini lab bersifat optionality karena tidak wajib semua lab menerima peminjaman. Sedangkan pada peminjaman kita harus mencantumkan data dari lab. Kemudian kita balik ke UKM dan penanggung jawab. Di sini UKM tidak wajib karena untuk menambahkan data pada UKM tidak perlu dicantumkan data penanggung jawab. Sedangkan pada penanggung jawab harus disertakan data dari UKM. Untuk asisten lab dengan lab, di sini lab bersifat optionality karena pada asisten lab bersifat mandatory. Karena pada asisten lab, kita harus ada, pada asisten lab, dia harus menaungi satu lab. Untuk UKM dan peminjaman. UKM dan peminjaman ini, karena dia bersifat many to many, sehingga terdapat detail peminjaman. Atau yang detail peminjaman yang berupa entitas persimpangan. Sehingga pada entitas persimpangan ini, dia bersifat mandatory untuk menjelaskan data yang ada di UKM, sedangkan UKM bersifat optionality untuk detail peminjaman. Begitu pula peminjaman dengan detail peminjaman. Lalu kita beralih ke jenis barang dengan elektronik. Untuk jenis barang dengan elektronik, jenis barang tidak wajib karena dalam menambahkan data jenis barang,
kita tidak perlu mencantumkan primary UID dari elektronik. Begitu pula dengan jenis barang dan komputer, karena pada penambahan data pada jenis barang, kita tidak memerlukan primary UID dari komputer, tetapi sebaliknya, ketika komputer menambahkan data, kita perlu menambahkan data jenis barang. Kemudian kita beralih ke cardinality. Untuk cardinality, relationship seperti yang tertera, lab dengan kepala lab memiliki cardinality one-to-one, lab dengan asisten lab memiliki cardinality one-to-many, lab dengan peminjaman memiliki cardinality one-to-many, lab dengan barang memiliki cardinality one-to-many, barang dengan jenis barang memiliki many-to-one, untuk jenis barang dan elektronik memiliki one-to-many, jenis barang ke komputer memiliki one-to-many, peminjaman ke entitas persimpangan detail peminjaman memiliki cardinality one-to-many, detail peminjaman dengan UKM memiliki cardinality many-to-one, UKM dengan penanggung jawab memiliki cardinality one-to-one, dan UKM pada kegiatan memiliki cardinality one-to-many. Kemudian kita melihat physical model dari ERD tersebut. Bagaimana cara membacanya? Untuk cara membacanya, ini untuk lab dengan kepala lab. Setiap lab dipimpin oleh satu dan hanya satu kepala lab. Sedangkan setiap kepala lab hanya bisa mengepalai satu lab. Kemudian untuk lab dengan barang, setiap barang harus menjadi milik dari satu dan hanya satu lab, sedangkan setiap lab bisa memiliki satu atau beberapa barang. Untuk relationship UKM dengan kegiatan. Untuk setiap UKM bisa memiliki satu atau beberapa kegiatan, setiap kegiatan pasti dinaungi oleh satu UKM. Untuk relationship barang dan jenis barang. Untuk setiap barang bisa memiliki beberapa jenis barang, dan setiap jenis barang harus memiliki satu dan hanya satu barang. Untuk relationship lab dan peminjaman. Setiap lab bisa menerima beberapa peminjaman, sedangkan setiap peminjaman hanya bisa berasal dari satu dan hanya satu lab. Untuk relationship UKM dan detail peminjaman. Setiap UKM dijelaskan dalam detail peminjaman saat melakukan peminjaman, dan setiap banyak detail peminjaman menjelaskan satu UKM saat melakukan peminjaman. Untuk relationship peminjaman dan detail peminjaman, setiap peminjaman dijelaskan dalam detail peminjaman saat dilakukan peminjaman oleh satu UKM. Kemudian, setiap banyak detail peminjaman menjelaskan peminjaman oleh UKM. Kemudian, relationship UKM dengan penanggung jawab. Setiap UKM dipertanggungjawabkan oleh satu penanggung jawab, dan setiap penanggung jawab menanggung-jawabi satu UKM. Kemudian, relationship asisten lab dengan lab. Untuk setiap satu lab memiliki beberapa atau banyak asisten lab, dan untuk satu asisten lab hanya dapat memiliki satu dan hanya satu lab. Kemudian relationship jenis barang dan elektronik. Setiap satu jenis barang terdapat beberapa atau banyak elektronik, sedangkan pada satu elektronik hanya memiliki satu jenis barang. Kemudian begitu pula dengan komputer, setiap satu jenis barang terdapat beberapa atau banyak komputer, sedangkan pada komputer hanya memiliki satu jenis barang. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. Seperti yang dilihat pada PPT. Kemudian kita akan membahas relationship antar entitas. Di sini kita akan memulai dari transaksi ke spare part. Di sini terdapat relationship dengan nama memuat dan terdapat, transaksi dengan bengkel, terdapat menangani dan terdapat di, transaksi pada mekanik, terdapat relationship diproses dan memproses, detail transaksi dengan transaksi terdapat dijelaskan dan menjelaskan, detail transaksi dengan kendaraan dijelaskan menjelaskan, kendaraan dengan tahun memiliki relationship memiliki dan dimiliki, kendaraan dengan merek memiliki relationship dimiliki memiliki, begitu pula kendaraan dengan warna memiliki relationship dimiliki dan memiliki. Untuk optionality transaksi dengan bengkel. Di sini transaksi bersifat tidak wajib karena pada transaksi itu tidak harus terdapat
bersifat wajib karena pada setiap transaksi harus menyertakan data pada bengkel, sedangkan pada bengkel kita tidak perlu menyertakan data transaksi. Kemudian transaksi dengan spare part. Di sini, pada pencatatan data transaksi, kita harus menyertakan spare part mana saja yang digunakan pada pembenahan, sedangkan pada data spare part, kita tidak perlu menyertakan data transaksi. Kemudian, transaksi dengan mekanik. Di sini, pada transaksi kita wajib menyertakan data mekanik, sedangkan pada mekanik kita tidak harus menyertakan data dari transaksi. Untuk transaksi dan detail transaksi, di sini, pada detail transaksi itu wajib tidak harus menyertakan detail transaksi, data dari detail transaksi, sedangkan pada detail transaksi kita harus menyertakan data dari transaksi. Untuk kendaraan dan detail transaksi, pada kendaraan kita tidak harus menyertakan data dari detail transaksi, sedangkan pada detail transaksi kita harus menyertakan data yang ada pada kendaraan. Kemudian kendaraan dengan merek. Pada kendaraan kita tidak wajib atau optionality untuk menyertakan data mereka pada merek, kemudian pada merek kita harus menyertakan datanya pada kendaraan. Begitu pula sama dengan warna, kendaraan tidak harus memiliki data warna, sedangkan warna harus atau wajib memiliki, untuk kendaraan kita harus memiliki data dari warna, sedangkan warna tidak harus menyimpan data dari kendaraan. Begitu pula dengan tahun. Untuk tahun, kita wajib menyertakan datanya pada kendaraan, sedangkan pada kendaraan kita tidak wajib menyertakan datanya pada tahun. Kemudian untuk cardinality, untuk transaksi dengan bengkel, dia bersifat one to many. Transaksi dengan spare part kita bisa bersifat one to many. Transaksi dengan mekanik bersifat one to many. Transaksi dengan detail transaksi memiliki cardinality one to many. Detail transaksi dengan kendaraan memiliki cardinality many to one. Merek dengan kendaraan memiliki cardinality many to one. Kendaraan dengan warna memiliki cardinality one to many. Dan kendaraan dengan tahun memiliki cardinality one to many. Kemudian, untuk physical modelnya bisa dilihat. Di sini saya akan membacakan bagaimana cara membaca physical model relationship berikut. Untuk transaksi dengan bengkel. Setiap bengkel bisa menangani satu atau beberapa transaksi, sedangkan setiap transaksi harus terdapat di satu dan hanya satu bengkel. Untuk relationship transaksi dan detail transaksi. Setiap transaksi harus dijelaskan satu atau beberapa detail transaksi, sedangkan setiap detail transaksi bisa menjelaskan satu dan hanya satu transaksi. Untuk kendaraan dan detail transaksi, setiap kendaraan harus dijelaskan satu atau beberapa detail transaksi, sedangkan setiap detail transaksi bisa menjelaskan satu dan hanya satu kendaraan. Untuk relationship kendaraan dan tahun, setiap kendaraan harus memiliki satu atau beberapa tahun, setiap tahun bisa dimiliki oleh satu dan hanya satu kendaraan. Relationship kendaraan dengan merek. Untuk setiap kendaraan harus memiliki satu atau beberapa merek, sedangkan setiap merek bisa dimiliki oleh satu dan hanya satu kendaraan. Untuk relationship kendaraan dengan warna. Setiap kendaraan harus memiliki satu atau beberapa warna, sedangkan setiap warna bisa dimiliki oleh satu dan hanya satu kendaraan. Untuk relationship transaksi dengan spare part, di mana setiap transaksi harus memiliki satu atau beberapa spare part, dan setiap spare part bisa terdapat pada satu dan hanya satu transaksi. Untuk relationship transaksi dengan mekanik, setiap transaksi harus memiliki satu dan hanya satu mekanik, sedangkan mekanik bisa menangani satu atau beberapa transaksi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.